Hai guys, welcome back to my channel. Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Oke guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading tema tertentu. Tema kali ini mengenai seseorang merasa terancam dengan keberadaan kamu. Mari kita cari tahu lebih detail lagi ya guys ya, mengenai seseorang yang merasa terancam oleh karena keberadaanmu ini. Oke, ada apa sebenarnya? Mari kita mulai shuffle. Oke, di sini ada the world. Ada Knave of Wands. Ada Ten of Pentacles. Ada Seven of Wands, ada Eight of Wands, ada the Devil, ada the High Priestess, ada the Hierophant, ada Queen of Cups. Okay, one more. Ada King of Wands. Oke guys, ini tebaran cards buat kamu untuk readingan kali ini ya. Oke guys, readingan ini buat kamu yang merasa resonate ya dengan story yang ada di readingan ini, buat kamu yang memerlukan pesan juga, atau buat kamu yang ingin menambah wawasan atau mendapatkan pengalaman baru ya melalui readingan berikut ini. Kalau kamu merasa ini tidak resonate, kalau merasa ini tidak pas atau tidak sesuai, maka kamu bisa skip aja ya guys ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang tertarik atau terpanggil untuk melihat readingan berikut ini. Aku memang merasakan energinya bahwa ada seseorang yang merasa terancam dengan keberadaanmu ya guys ya. Entah itu kamu berada di lingkungan tertentu, di circle tertentu, di komunitas tertentu ya guys ya. Dimana aku merasakan bahwa kamu ketemu orang ini atau orang ini diam-diam tahu tentang dirimu atau tahu tentang background kamu ya. Namun di sini aku juga merasakan bahwa orang ini nampak asing ya, nampak asing, kamu tidak begitu kenal dengan orang ini, tapi orang ini sepertinya gitu ya guys ya, kayak udah tahu tentang dirimu, entah itu melalui pembicaraan orang lain ya, dari mulut ke mulut gitu ya, entah dari perbincangan orang lain ya, orang-orang memperbincangkan kamu ya, mungkin kamu punya keunggulan, kelebihan, atau sesuatu yang menarik gitu ya guys ya, yang mana dia yang merasa terancam ini gitu ya guys ya, mengetahui itu ya, dan dia merasa bahwa kamu itu adalah ancaman buatnya ya. Orang ini bisa berasal dari dimana kamu tinggal saat ini ya, di lingkungan sekitar kamu, bisa tetangga kamu ya, entah berapa meter jaraknya dari rumah kamu ya, atau ini adalah seseorang ya yang ada di lingkungan pekerjaan kamu ya guys ya, mungkin di kantor ya, kalau kamu itu karyawan posisinya, atau seorang pegawai atau seorang pekerja di instansi tertentu ya guys ya. Nah, ini orang kayaknya senior ya. Orang ini kayaknya lebih dulu ada di circle itu atau di komunitas itu ya. Orang itu lebih dulu daripada kamu ya. Kamu sepertinya junior gitu ya, atau kamu lebih muda daripada dia, bisa jadi seperti itu, dia lebih tua daripada kamu. Bisa juga dia ini orang yang punya lebih banyak pengalaman ya di bidang pekerjaan atau di bidang tertentu gitu loh guys ya, yang mana prestige atau harga dirinya ini tinggi, bahkan melampaui tinggi, gengsinya tuh gede banget ya guys ya, egonya juga besar ya. Oleh karena itu dia ini ya guys ya mengetahui tentang dirimu itu secara diam-diam gitu, jadi nggak langsung ngobrol dengan kamu atau langsung tanya-tanya gitu ya guys ya, langsung nyamperin kamu, berbincang-bincang dengan kamu, kemudian tahu segalanya tentang dirimu, itu tidak ya guys ya, tapi dia tahu tentang dirimu melalui orang-orang berbincang tentang kamu, orang-orang membicarakan kamu, orang-orang lagi gosipin kamu gitu, dia dengar ya, dia dengar selentingan tentang dirimu ya guys ya, dan ini dikonfirmasi oleh the world ya guys ya. Aku merasa bahwa beberapa dari kamu yang melihat atau menyimak
readingan ini ya guys ya, aku merasakan bahwa kamu ini cukup terkenal di kalangan kamu, di komunitas kamu, atau di circle kamu, di tempat di mana kamu berada saat ini ya guys ya. Kamu tuh cukup terkenal atau dikenal orang ya, dikenal orang banyak. Orang-orang sekitar tuh pada tahu tentang kamu. Misalnya kamu tinggal di komplek tertentu ya, atau kamu tinggal di suatu kampung gitu ya guys ya, atau di suatu gang gitu ya, atau di suatu tempat lingkungan lah ya, bisa juga di divisi tertentu ya, atau di bagian tertentu dalam suatu kerjaan gitu ya guys ya. Mungkin kamu bidang apa gitu ya guys ya, mungkin kamu kerjaannya ngurus apa gitu ya guys ya, yang mana orang-orang tuh pada tahu tentang kamu, si anu loh, si itu loh, si A loh, tahu orang ya, dengar nama kamu ini ya orang udah tahu, oh itu kamu gitu ya. Jadi kamu ini cukup terkenal ya guys dari kalangan kamu sepertinya ya. Orang-orang sering membicarakan kamu di sini ya. Orang-orang sering sekali membicarakan kamu, memperbincangkan dirimu ya. Entah itu yang baik-baik atau sebaliknya gitu ya, kayak ada gosip atau apapun, yang mana semua itu gitu ya guys ya, efeknya kamu jadi terkenal gitu ya. Kamu jadi tenar di sini ya guys ya. Padahal kamu bukan artis ya, bukan public figure juga bukan, artis juga bukan, tapi kamu tuh orang biasa aja gitu. Cuman kamu tuh terkenal dan jadi terkenal karena orang-orang sering membicarakan dirimu gitu ya guys ya. Mungkin ada prestasi, kamu pernah mencetak suatu prestasi, atau mungkin kamu unggul di suatu bidang tertentu, atau kamu punya keahlian atau keterampilan ya guys ya, yang mana keterampilan atau keahlian kamu ini sangat bagus gitu ya guys ya, sehingga diperbincangkan orang-orang sekitar gitu ya. Jadi orang-orang pada kenal tentang kamu gitu ya guys ya, walaupun orang itu tidak pernah bertatap muka ya, face to face sama kamu ya, cuman tahu nama kamu aja tuh orangnya udah tahu, oh si itu, oh si anu itu ya, oh iya iya iya, gitu aja. Cuman nggak pernah langsung ketemu gitu, jadi dengarnya itu dari mulut ke mulut. Nah gitu ya guys ya, cerita tentang diri kamu itu dari mulut ke mulut ya, mereka taunya gitu. Orang ini ya merasa terancam oleh keberadaanmu karena dia menganggap bahwa kamu ini bisa lebih terkenal daripada dirinya ya. Mungkin dia ini kan kayaknya kedudukannya mungkin lebih tinggi ya, dia mungkin senior ya, atau dia orang yang lebih berpengalaman, atau dia tetua kampung gitu ya guys ya, atau ketua kampung ya, ketua adat, ketua komplek, atau misalnya dia yang lebih dulu stay di sana gitu ya, atau dia yang lebih dulu booking rumah di situ gitu ya, atau pokoknya kayaknya dia lebih dulu gitu loh guys ya daripada kamu gitu ya guys ya, entah itu kedudukan, entah itu status, entah itu background, entah itu pekerjaan gitu ya guys ya, kayaknya dia kayak senior aja gitu, lebih duluan gitu ya guys ya. Jadi dia nggak mau kayaknya tersaing oleh kamu gitu ya guys ya, karena di sini aku rasa beberapa dari kamu tuh tenar ya, begitu populer gitu di kalangan kamu dan dia gitu loh guys ya, dimana ada kamu di situ ada dia juga gitu. Walaupun dia tuh sebenarnya nggak kenal sama kamu secara personal tuh enggak ya, cuman taunya dari orang-orang aja gitu. Cuman orang-orang kan membicarakan kualitas dirimu, orang-orang kan membicarakan personality kamu, karakter kamu, atau kelebihan kamu, keunggulan kamu, potensi kamu, bakat kamu kah, atau keahlian kamu, kebiasaan kamu gitu, diperbincangkan oleh mereka-mereka. Jadi kayaknya seseorang yang merasa terancam ini gitu kayak gentar udah, belum lagi apa-apaan ya, baru tahu tentang dirimu melalui orang udah gentar dia gitu. Dia merasa terancam sendiri ya, karena dia takut tersaing ya. Mungkin tersaing statusnya, kedudukannya gitu ya guys ya. Atau keahliannya, keterampilannya ya, seperti itu. Sini dia kayaknya tidak ingin kamu itu menyaingi popularitas dia gitu ya guys ya. Ya orangnya sih memang rada-rada narsistik juga ya guys ya, karena dia hanya pengen dia saja yang dikenal orang gitu, nggak ada orang yang boleh melebihi dirinya gitu ya guys ya. Apalagi kalau kamu di sini cewek ya guys ya, apalagi kalau kamu di sini cewek, orang ini cowok gitu ya guys ya, dia nggak mau kalah egonya ya. Apa kamu cewek gitu, aku tuh cowok, kamu nggak boleh melebihi diriku, aku di sini patut sebagai pimpinan gitu, kamu nggak pantas untuk bisa memimpin, atau kamu nggak boleh lebih ahli daripada aku, kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak egonya tuh lebih tinggi gitu, diskriminatif orangnya ya, diskriminatif ya, dia lebih kayak meremehkan atau merendahkan seseorang ya, yaitu gendernya gitu ya.
Padahal kan cowok atau cewek ya, perempuan kah, laki-laki kan sama aja ya guys ya. Setiap orang kan punya hak gitu kan. Setiap orang berhak gitu ya guys ya untuk bekerja, untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu ya, untuk eksis gitu ya guys ya. Tapi ini orang kayaknya serakah gitu ya. Karena orangnya narsistik ya guys ya. Dia pengen semua orang yang ada di kampung atau semua orang yang ada di circle itu atau di komunitas itu terpusat hanya pada dirinya saja gitu ya guys ya. Jadi nggak boleh terpusat atau terbagi perhatiannya dengan yang lainnya gitu. Jadi dia ini orang yang merasa terancam dengan keberadaanmu ini adalah tipe orang yang serakah ya guys ya. Pengen ini, pengen itu, semuanya tuh pengen dia gitu loh guys ya. Kalau kamu cowok gitu ya, yang merasa terancam ini cowok ya guys ya, wah bentrok ini energinya ya guys ya, sama-sama strong gitu ya guys ya, nggak ada yang mau ngalah kayaknya. Ya. Karena aku merasakan kuat energinya seseorang yang merasa terancam ini ya guys ya, kebanyakan itu energinya maskulin ya, tapi gendernya bisa cowok bisa cewek sih ya, tapi kebanyakan kayaknya cowok gitu. Ada juga cewek ya sebagian ya guys ya. Oh, dia suka mengintimidasi orang ya guys ya. Dia suka mengintimidasi orang dengan gayanya, dengan gelagatnya, dengan kata-katanya, dengan wajah, mimik wajahnya yang kayak disangar-sangarin gitu ya guys ya. Mimik wajahnya yang sok serem gitu ya, sok kuasa gitu loh guys ya, kayak sok kuasa gitu. Ya, mimik wajahnya tuh dibuat-buat gitu. Gaya jalannya juga kayak orang berpangkat, kayak orang punya kedudukan tinggi gitu loh guys ya. Lenggak-lenggok gitu. Ya. Kalau cewek tuh ya, kalau cewek bawa-bawa dompet gitu ya guys ya, di sorry itu saya ya guys ya, kayak bawa-bawa dompet gede banget, jepit di lengan atas gitu, kayak diketek gitu ya. Sorry itu saya, kayak diketek dijepit gitu, kayak sok apa ya, sok orang berduit gitu, sok orang berkepentingan, sok orang penting, sok orang kaya gitu ya guys ya. Jadi kayak bawa-bawa dompet gede-gede gitu gitu, kayak ya istilahnya tuh pamer gitu, menunjukkan bahwa ini loh aku tuh kaya, aku tuh punya kedudukan, kayak gitu loh guys ya, seolah-olah tuh kayak gitu. Beli sate di depan rumah aja pakai dompetnya gede banget, pakai dompet berlipat-lipat, entah berapa kali lipat gitu. Sekali buka dompet kan banyak banget kartu-kartu apaan gitu ya, nggak tahu aktif atau enggak itu kartunya ya guys ya. Jadi kayak banyak banget ya, pas dibuka gitu dompetnya ya, dia sengaja gitu pengen pamer gitu ya, pengen memperlihatkan kepada orang-orang semua bahwa dia tuh orang kaya, orang berpangkat gitu, orang yang berkedudukan tinggi, kayak gitu loh guys ya. Padahal cuman beli bakso atau sate di depan rumah aja gitu, udah pakai dompet-dompet kayak orang kayak pejabat gitu. Istilahnya ya guys ya, itu kalau cewek ya. Tapi kalau cowok, gayanya tuh stylish gitu ya guys ya. Jadi gayanya tuh kayak pakai jaket-jaket ala-ala ini ya, kayak prajurit gitu ya, jaketnya itu kayak prajurit ya guys ya, corak-coraknya itu loh ya. Jalan-jalannya juga sok gagah, digagah-gagahin gitu ya guys ya, lirikan matanya, mimiknya kayak diserem-seremin gitu, biar orang-orang tuh pada segan, maksudnya tuh kayak gitu ya. Jadi ya seperti itu, dia kan pengen berkuasa ya. Oleh karena itu dia harus mengintimidasi dulu orang-orang sekitarnya agar segan gitu sama dia gitu loh guys ya. Nah, di sini ya guys ya, dia melihat kamu sebagai sosok yang sangat mandiri atau independen di sini. Dan di sini dikonfirmasi oleh Knave of Wands ya guys ya. Kamu itu dianggapnya sebagai sosok yang independen atau mandiri gitu ya guys ya. Kamu tuh bukan orang cengeng gitu ya guys ya. Kamu tuh benar-benar kayaknya nggak butuh siapapun, nggak perlu siapapun, kamu kayaknya bisa sendiri. Walaupun kamu cewek di sini posisinya ya, apalagi kalau kamu cowok, cewek aja kamu mandiri, apalagi kamu cowok gitu loh guys ya. Nah dia melihat kamu tuh mandiri, kayak nggak perlu siapa apa-apa gitu. Sementara dia kan mengintimidasi orang-orang sekitar ya guys ya, bahwa orang-orang tuh mesti sudah semestinya memerlukan dirinya, membutuhkan dirinya gitu loh guys ya. Harus perlu ya, harus ada apa-apa tuh lapor ke dia gitu loh guys ya. Kalau ada perlu apa-apa tuh mesti ke dia gitu. Karena orangnya caper ya, suka cari perhatian, namanya juga orang narsistik ya guys ya. Ini orang memang rada-rada narsistik ya, orang yang merasa terancam dengan keberadaan diri kamu ini ya guys ya. Itu kenapa dia caper banget ya. Dia pengen orang-orang itu membutuhkan dirinya ya. Nah, berbanding terbalik dengan dirimu yang mandiri ya. Apa kata dunia jadinya ya, kamu mandiri sementara dia pengen orang-orang itu membutuhkan dirinya.
Nah, kamu itu seperti tidak membutuhkan bantuan, terlebih tidak membutuhkan dirinya gitu loh guys ya. Di sini dia sudah tersinggung ya guys ya. Dia tersinggung. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain nih, kenal aja sama nih orang enggak gitu ya. Cuman dia udah tersinggung duluan gitu ya. Karena prestige atau harga dirinya tuh tinggi gitu loh guys ya. Gengsinya tuh gede gitu, egonya tuh besar gitu ya guys ya. Itu kenapa dia salah sedikit aja ya, salah gerak aja gitu, nggak sesuai dengan kemauannya dia tersinggung. Ya, jadi kayak lu mesti sesuai dengan apa maunya gue gitu loh guys ya. Seolah-olah dia tuh bikin aturan sendiri, prinsip sendiri, kemauannya harus dipenuhi gitu loh guys ya. Kayaknya jadi seperti anak kecil gitu loh guys ya. Kayak tantrum jadinya dia kalau misalnya orang-orang nggak manut atau menurut apa maunya dia gitu loh guys ya. Dia tantrumnya mungkin dengan ekspresi wajah yang sinis ya, ngeliatin kamu, atau dia mulai ikut nimbrung ketika orang-orang menggosipin kamu, terus dia ikut jelek-jelekin kamu gitu ya. Itu adalah cara dia mengekspresikan kekesalannya ya, rasa tantrumnya itu gitu loh guys ya, kayak mau ngamuk gitu. Tapi apa yang mau diamukkan, orang kamu nggak ada salah gitu, kenal aja juga sama dia kagak gitu ya. Cuma dianya ini yang terlalu maksa ya, memaksakan kehendak gitu loh guys ya, membatasi orang-orang untuk berkegiatan atau melakukan sesuatu yang orang senangi gitu loh guys ya. Kayaknya tuh harus ikut aturan dia, ikut cara dia, aturan mainnya dia gitu. Jangan pakai aturan sendiri gitu. Padahal kan kalau misalnya kita hidup itu kan bebas ya guys ya. Ya kan, mau apa aja kan bebas selama itu baik, selama itu tidak merugikan orang lain, why not gitu. Kan hidup masing-masing, rumah masing-masing, ya kan, tempat tinggal udah masing-masing. Dalam suatu circle pekerjaan, tugas kan udah dibagi masing-masing gitu ya guys ya. Tak seharusnya untuk ikut campur atau mencampuri urusan orang lain atau pekerjaan orang lain gitu kan, seharusnya ya guys ya. Cuman ini orang kayaknya ngotot gitu loh guys, yang ngotot untuk membuat aturan sendiri gitu, sesuai maunya dia gitu. Jadi kayak pengen maksain kehendak gitu loh guys ya. Lu harus ikutin gue, ini cara gue, lu harus ikutin cara main gue, nggak boleh lu pakai cara lu sendiri di sini ya, ini lingkungan gue yang berkuasa. Nah, seolah-olah tuh kayak gitu loh guys ya, orangnya tuh kayak gitu, seolah-olah kayak gitu ya. Jadi kayak dia yang punya kuasa, dia yang menentukan segalanya gitu, padahal kamu aja kenal aja sama dia enggak gitu loh guys ya, bahkan nggak pernah berbincang-bincang, hanya sekedar tahu dari orang lain gitu. Mungkin orang lain memperbincangkan dirinya juga dan kamu tahu oh itu namanya si Ano gitu kan, dan dia pun tahu dirimu dari orang lain juga. Jadi nggak pernah face to face berinteraksi secara langsung gitu ya guys ya, tapi dia gentar duluan loh melihat kualitas yang ada pada dirimu. Aku rasa di sini ya guys ya. Mungkin orang-orang membicarakan tentang personality dan kualitas pada dirimu ini, kurasa ya guys ya. Selain kamu ini adalah orang yang mandiri ya, kamu juga orang yang bertanggung jawab di sini ya guys ya, sangat bertanggung jawab ya. Jadi kamu nggak kabur gitu ya guys ya setelah melakukan sesuatu gitu ya, atau take action gitu. Kamu akan menanggung akibat atau konsekuensi dari apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kamu nggak main tinggal aja gitu, nggak langsung pergi aja, tapi kamu akan bertanggung jawab gitu ya guys ya. Kalau misalnya dalam suatu pekerjaan, kamu akan menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas gitu ya guys ya. Jadi kamu nggak akan meninggalkan pekerjaan itu gitu, apalagi kalau kerja kelompok gitu ya dengan partner-partner kerjamu gitu ya guys ya. Kamu nggak akan lari begitu saja, tapi kamu akan mempertanggungjawabkannya gitu. Misalnya kamu punya ide ya, ide dalam suatu pekerjaan, kamu akan aplikasikan gitu ya guys ya, dan kamu bersama teman-teman kamu mengerjakannya. Kerjaan itu tidak terbengkalai, tapi benar-benar kamu akan selesaikan dengan tuntas. Nah, seperti itu ya, karena kamu termasuk orang yang bertanggung jawab. Dan di sini ya guys ya, orang yang merasa terancam dengan keberadaanmu ini ya, melihat kamu adalah sosok yang memiliki potensi yang besar ya guys ya, entah itu secara material maupun non material ya guys ya. Kayaknya kamu ini berpotensi jadi orang kaya, kayaknya kamu ini nanti berpotensi menjadi orang sukses, sepertinya kamu berpotensi menjadi orang besar, seperti itu loh guys ya. Dia udah mereka-reka duluan, dia udah kayak memprediksi duluan ya. Aku rasa ya, dia ini juga memiliki rasa takut, ada ketakutan besar yang tersimpan atau tersembunyi di dalam dirinya. Dia takut kamu jadi orang besar, dia takut kamu jadi orang hebat di sini ya guys ya, dan membuat dia menjadi tersingkir. Nah, seperti itu, dia takut sekali kalau kamu ini menyingkirkan dirinya gitu ya guys ya.
Dia takut terkesamping, terkepinggir gitu ya, tersingkir oleh karena kehadiranmu. Itu kenapa dia merasa terancam dengan keberadaanmu ini, guys. Nah, seperti itu. Karena di sini ya dia melihat bahwa kamu ini orang yang sulit untuk diajak kerjasama. Kamu ini susah untuk dikendalikan sama dia ya guys ya. Jadi orang-orang di sekitar, di lingkungan kamu, atau di circle atau di komunitas kamu ini gampang banget dia kendalikan ya guys ya. Semua orang tunduk sama dia, semua orang manut sama dia, semua orang iya aja gitu, terkecuali kamu ya. Kamu bisa membahas, kamu bisa komplain, kamu bisa mengkritik ya, kamu bisa excuse ya, atau bisa menjeda gitu ya guys ya, apa yang hendak dia sampaikan, apa yang hendak dia lakukan mungkin dalam suatu perkumpulan gitu. Hanya kamu sepertinya yang tidak setuju, atau misalnya yang merasa tidak sependapat gitu ya, mungkin punya opini yang berbeda gitu ya guys ya. Mungkin kamu punya jalan pemikiran sendiri ya, cuman orang ini ya guys ya bertentangan dengan kamu karena dia tidak sejalan. Dia mau ke kiri, kamu mau ke kanan, kayak gitu loh guys ya. Jadi dia pun kalau diajak untuk menemukan jalan tengahnya ya, mungkin kamu ingin mengajak untuk menemukan jalan tengahnya, dia nggak mau ya, karena orangnya keras ya. Dia pengen idenya dia aja yang jalan ya, bukan ide orang lain gitu. Dia pengen maunya dia aja gitu loh guys ya, yang terlaksana, bukan mau orang lain. Nah seperti itu, orangnya memang egois, bahkan super duper egois ya, karena ini orang kan narsistik, jadi egosentris gitu loh guys ya, sangat egois ya. Jadi ini orang terlalu memaksakan kehendak, dan kamu seringkali bertentangan atau tidak setuju dengan apa yang dia putuskan, karena dia selalu memutuskan itu ya, memutuskan segala sesuatu itu selalu satu pihak gitu, nggak pernah dia nanya dulu gimana menurut kamu, gimana menurut anda, gimana menurut kalian, setuju nggak, suka nggak, bagus nggak ada kayak gitu. Jadi ini orang termasuk otoriter ya, gaya kepemimpinannya tuh otoriter, bukan demokratis ya guys ya. Jadi dia nggak mau tahu pendapat orang kayak apa ya guys ya. Orang mau berpendapat seperti apa dia nggak mau tahu ini. Yang penting maunya dia terlaksana ya, idenya dia harus jalan gitu loh guys ya. Dia selalu memutuskan segala sesuatu itu sebelah pihak atau sepihak gitu ya. Tapi dia dua muka kalau aku rasa ya, muka dua ya guys ya. Sorry, muka dua ya guys ya. Pura-pura demokratis, pura-pura nanyain gimana nih, setuju nggak gitu. Tapi endingnya ya ide dia juga yang dipakai, ya keputusan dari dia juga gitu loh guys ya. Endingnya seperti itu. Jadi ini orang tidak bijaksana sama sekali ya. Ini orang tidak cocok jadi pemimpin ya guys ya, karena orangnya selain keras juga sangat otoriter gitu. Dia menganggap kamu sebagai sosok pembangkang di sini ya guys ya, karena kamu selalu berontak ya. Kalau kamu melihat ketidakadilan, kamu akan protes. Kalau kamu melihat ada sesuatu yang tidak beres, tidak benar, kamu akan mengkritisi, kayak gitu loh guys ya. Itu kenapa dia merasa terancam dengan kehadiranmu ya, dengan keberadaanmu ini ya, karena kamu adalah tipe orang yang kritis ya. Kamu tidak bisa menerima begitu saja apa yang orang lain sampaikan kalau misalnya tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan fakta, apalagi sampai bentrok atau bertentangan dengan kenyataan yang ada gitu loh guys ya. Apalagi kalau menyangkut kepentingan orang banyak gitu ya guys ya. Ini orang tidak mementingkan kepentingan orang banyak, tapi lebih mengarah ke kepentingan pribadinya gitu. Ini orang selalu punya kepentingan tersendiri gitu loh guys ya. Jadi dia mengesampingkan kepentingan orang lain, apalagi orang banyak gitu. Tapi dia mengemas itu seolah-olah kayak kepentingan orang banyak, padahal dia sangat mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Dia termasuk sosok yang manipulatif di sini aku rasa ya. Karena dia bisa membolak-balikan fakta, membolak-balikan kata-katanya gitu ya guys ya. Kata-katanya sangat tidak konsisten dan tidak bisa dipegang. Nah seperti itu ya guys ya. So kamu mesti lebih waspada dengan orang yang tipenya seperti ini ya guys ya. Jadi di sini dia tidak bisa mengendalikan kamu ya. Sulit bagi dia untuk mengendalikan dirimu karena kamu termasuk orang yang pemikir ya, kritis ya, orang yang cerdas ya, orang yang punya pendirian ya, orang yang punya pendirian. Kamu tuh punya pendirian, punya prinsip gitu ya guys ya. Tapi kamu sosok yang bijaksana ya. Prinsip kamu, pendirian kamu itu bisa fleksibel tergantung sikon gitu loh guys ya. Cuman kalau sama nih orang
mesti kontras ya. Dia orangnya kaku, otoriter ya. Dia nggak mau tahu keperluan orang, kebutuhan orang apa gitu ya. Kepentingan orang banyak dia sebenarnya nggak mau tahu gitu. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, kepentingan pribadi. Cuman dia kemas ya, seolah-olah itu adalah kepentingan orang banyak. Nah seperti itu, karena dia pandai sekali di sini bersilat lidah ya guys ya, atau berkata-kata ya, atau berkomunikasi. Dia hebat sekali. Di sini dikonfirmasi oleh Eight of Wands. Dia yang merasa terancam dengan keberadaanmu ini ya guys ya, sangat lihai sekali ya dalam merangkai kata-kata dan merayu orang, sehingga banyak sekali orang-orang yang berpihak padanya ya, bahkan membela dirinya ya guys ya. Jadi kamu jangan heran kalau begitu banyak orang-orang yang terpikat atau kagum dengan dirinya, karena dia selalu berusaha untuk menjual kualitas yang ada pada dirinya ya melalui omongan-omongan, tapi itu hanya sebatas omongan belaka. Faktanya, kenyataannya belum tentu, bisa jadi berbanding terbalik seperti itu loh guys ya. Kan dia tipe orang yang ke arah narsistik gitu loh guys ya. Jadi kayak suka memuji-muji dirinya sendiri di hadapan orang lain supaya orang terkesima, supaya orang merasa bahwa dia ini hebat gitu ya guys ya. Jadi dia minta dikagumi ya, dia pengen perhatian dari orang-orang gitu ya guys ya, dan dia pengen dukungan dari orang-orang sekitar juga ya. Nah seperti itu, dia pandai sekali dalam berkomunikasi, bahkan merayu orang ya. Jangankan merayu cewek ya guys ya, orang-orang sekampung atau di komunitas kamu gitu ya guys ya, tertarik dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan gitu ya guys ya, kemakan dengan gombalannya, rayuannya gitu. Hebat dia dalam menyusun kata-kata, dalam merangkai kata-kata gitu. Orang-orang percaya begitu saja tanpa membuktikan, langsung manut, langsung tunduk, langsung ngikuti apa maunya gitu loh guys ya, tanpa berpikir lagi ya guys ya, tanpa berpikir 2-3 kali ya. Orang-orang nggak berpikir lagi, nggak disaring-saring itu kata-katanya, langsung aja ya dijalankan, langsung aja dilaksanakan, langsung aja diaplikasi ya. Karena memang dia sangat lihai sekali ya guys ya dalam membolak-balikan kata-kata gitu, dalam memutar kata-kata gitu ya guys ya, dalam bercerita, dalam rangkai kata-kata ya, dalam menyusun kata-kata dia pandai sekali ya guys ya. Jadi kamu jangan heran kalau orang-orang banyak mendukung dia banyak pendukungnya ya, karena dia hanya bermodalkan kata-kata ya, dia mengandalkan kata-katanya untuk mengikat orang lain atau untuk mempengaruhi orang lain agar orang-orang berpihak pada dirinya. Nah seperti itu ya. Ini sebetulnya adalah sosok yang licik ya guys ya, dia ini pandai sekali bermain trik ya guys ya, manipulatif banget orangnya ya guys ya, kayak punya karakter devil memang ya. Di sini dikonfirmasi oleh the devil, pas banget ya. Jadi kayak punya karakter devil gitu ya guys ya, yang mana kayak tanda kutip, yang mana kayak menipu gitu ya, memanipulasi orang-orang kayak gitu loh guys ya, sehingga orang-orang tuh percaya apa yang dia sampaikan ya. Dia suka janji-janji manis ya guys ya, tapi dia nggak konsisten ya, nanti akan ada perubahan ya, semaunya dia, sesuka hatinya dia gitu loh guys ya. Karena kan orangnya egosentris ya, sangat egois banget gitu. Jadi terserah dia, suka-sukanya dia, mau-maunya dia gitu loh guys ya, nggak ada yang bisa komplain gitu, karena dia sudah menyiapkan kata-kata alasan gitu ya guys ya, agar orang-orang tidak bisa berbalik menyerangnya, komplain atau mengeluh gitu ya guys ya, atau tidak setuju dengan dirinya, itu tidak bisa ya, karena dia sudah menyiapkan ibarat kata tuh amunisi ya, atau alasan gitu ya guys ya, agar bisa diterima orang gitu, agar orang-orang setuju aja ya. Nah jadi dia nih suka menyetir orang lain ya, orang-orang tuh disetirnya atau dikendalikannya sesuai dengan maunya dia gitu loh guys ya. Ya tadi balik lagi bermodalkan kata-katanya. Nah seperti itu. Dia pun di sini punya niat untuk bisa memanipulasi dirimu juga gitu loh guys ya, yang mana dia berusaha untuk membuat kamu itu tertipu gitu ya, mungkin oleh kata-katanya ya, oleh bujuk rayunya gitu ya guys ya. Mungkin kamu diiming-imingin sesuatu ya, apakah itu aku nggak tahu ya, entah itu ada kesepakatan, komitmen kah, atau barang berharga ya, sesuatu yang bersifat material atau non material gitu, janji-janji manis ya, nanti dikasih ini atau nanti akan ada ini itu apa segala macam, tapi semuanya adalah bohong ya, semuanya itu dusta gitu. Jadi dia kayak menjebak gitu supaya kamu tuh mau gitu, tapi endingnya ingkar gitu loh guys ya. Endingnya dia akan mundur dari kesepakatan awal ya, endingnya dia akan
memutuskan sepihak gitu ya janji yang telah dibuat atau komitmen yang dia buat gitu bersama kamu gitu loh guys ya. Dan di sini dia kesal sih, dia kesal karena niat hati dia untuk memanipulasi kamu itu gagal ya guys ya, sebab di sini kamu memiliki intuisi yang tajam dan dia mulai mengetahui itu ya guys ya. Itu kenapa dia kesal gitu. Sulit sekali untuk bisa membuat kamu di bawah kendalinya karena kamu memiliki firasat atau intuisi yang tajam di sini ya. Kamu bisa menerka duluan, kamu bisa menebak gitu maksud dia apa, maunya dia apa gitu, dia ingin apa, kamu tuh udah tahu. Jadi kamu kayak mengantisipasi duluan gitu. Dia begini, kamu udah siap dengan cara kamu gitu ya untuk bisa menolak dia gitu atau untuk tidak mengikuti ajakannya atau tidak mensetujui apa yang dia inginkan gitu loh guys ya. Jadi dia kesal ya di sini ya guys ya, karena kamu memiliki intuisi yang tajam yang mana ini kamu punya kayak semacam radar atau sinyal gitu ya guys ya. Entah itu melalui pikiran kamu, entah itu melalui perasaan kamu gitu. Mungkin perasaan kamu gelisah, gak enak atau segala macam gitu. Kamu udah tahu nih pasti ini ada aroma-aroma kebohongan. Ini pasti ada sesuatu yang mau dia buat gitu untuk menjebak gitu ya guys ya. Karena kamu tahu gitu, karena kamu apa ya, melihat dia ini ya berkelakuannya nggak biasa gitu loh guys ya. Dia sangat menonjolkan sesuatu gitu ya guys ya. Entah itu menonjolkan dirinya ya, entah itu dia sangat gencar mempengaruhi kamu gitu dengan kata-kata ya, kayak maksa gitu loh guys ya. Kenapa sih ini orang maksa banget? Kalau memang ini alami gitu ya, memang terjadi gitu, memang harus ke arah sana, harusnya nggak perlu maksa dong. Kalau ini memang benar nggak perlu maksa dong, jalani aja gitu. Tapi kenapa nih orang kayak maksa banget, kayak deadline gitu ya, kayak tergesa-gesa, kayak diburu-buru sama waktu gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh kayak udah tahu gitu, wah ada nggak beres ini. Wah ini pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan ini. Nah berarti aku harus cari tahu gitu. Kamu nih ya orangnya tidak hanya mengandalkan intuisi atau firasat kamu aja, tapi kamu juga mencari tahu gitu kebenarannya tuh kayak apa gitu loh guys ya. Karena kamu juga nggak mau berburuk sangka sama orang, atau kamu juga nggak mau negatif thinking kan sama orang gitu kan. Cuma kamu di sini waspada gitu, kamu jaga-jaga juga, nggak pengen juga kamu ditipu atau dimanipulasi, ujung-ujungnya nanti kamu menyesal atau kecewa atau dikecewakan sama nih orang gitu. Jadi kamu cari tahu juga kebenarannya. Udah bagus sih kamu kayak gitu ya guys ya, jadi kamu nggak sempet dimanipulasi sama nih orang gitu ya guys ya. So orang yang merasa terancam dengan keberadaanmu ini ya guys ya, melihat kamu adalah sosok yang sepertinya banyak diperlukan oleh orang banyak ya. Mungkin banyak teman-teman atau orang-orang yang suka datang ke kamu ya. Entah kamu sadari atau tidak, kamu nih kayaknya jadi tempat curhatan orang-orang ya, atau tempat orang-orang berkeluh kesah atau bercerita ya, atau berbagi cerita atau minta solusi atau mencari jalan keluar gitu ya guys, permasalahan mereka gitu loh guys ya. Dia jealous melihat kamu yang kayaknya dituakan atau kayak dianggap berpengalaman, dianggap berpengetahuan gitu sama orang-orang. Dia jealous sebetulnya ya guys ya. Dia nggak pengen kalau orang-orang tuh mendekati kamu. Dia nggak pengen kalau orang-orang itu ke arah kamu gitu loh guys ya. Dia pengen orang-orang ke arah dia. Dia pengen orang-orang mendekati dia, bukan ke arah kamu ya, bukan mendekati kamu gitu loh guys. Jadi ada kecemburuan sosial juga aku rasa di sini ya, orang yang merasa terancam dengan keberadaan kamu. Itu kenapa dia merasa terancam oleh keberadaan kamu, karena kamu sepertinya memiliki kualitas yang lebih dibanding dirinya gitu loh guys ya. Dan di sini ya guys ya, kamu adalah orang yang simpatik ya dan karismatik juga di lingkungan masyarakat atau di depan publik ya. Orang-orang melihat kamu sebagai sosok yang memiliki value ya. Kamu memiliki kualitas yang bernilai di dalam dirimu. Ada sesuatu yang berharga ya guys ya, entah itu dari segi personality atau kepribadian kamu ya, karakter-karakter kamu yang banyak orang suka gitu loh guys ya, atau kamu memiliki segudang pengalaman atau segudang prestasi atau segudang pengetahuan yang mana orang lain butuhkan gitu loh guys ya, sehingga kamu tuh nampak disegani orang ya, disukai orang ya.
orang-orang jadi simpatik sama kamu, banyak perhatian ke kamu gitu loh guys ya. Dia melihat semua itu kenapa dia takut banget sebetulnya ya guys ya. Dia merasa terancam banget dengan keberadaan kamu ini. Dia takut posisinya tergeser dan jadi tersingkirkan oleh karena keberadaanmu ini, oleh karena kehadiranmu ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya guys ya, aku merasa bahwa kamu ini tetap berdiri tegar di posisi kamu saat ini ya guys ya. Tidak ada yang bisa menggeser posisi kamu ya guys ya. Yang mana mungkin kamu diberikan kedudukan oleh bos kamu atau diberikan tempat oleh seseorang yang berwenang ya guys ya, yang mana dia ini sudah pernah berusaha untuk menggeser kamu atau memindahkan kamu atau membuat kamu pergi gitu ya guys ya, karena dia merasa terancam kan dengan keberadaan kamu gitu. Tapi kamu tetap aja bisa berdiri tegak ya, tetap kamu berada di posisi kamu, dan ini membuat dia semakin emosional sih guys ya, semakin penasaran juga gitu. Gimana sih caranya untuk menjatuhkan kamu gitu, menjatuhkan kamu agar kamu tidak berada di posisi yang sama, agar kamu bisa menjauh, agar kamu tidak berada di sini lagi, di circle itu gitu, atau di komunitas itu gitu loh guys ya. Namun apapun usaha yang dia lakukan sepertinya itu akan sia-sia saja ya guys ya, karena nyatanya di sini kamu tetap aja bisa menghadapi dia ini ya, seseorang yang merasa terancam dengan kehadiranmu ini ya. Kamu bisa menghadapi dia dan menghadapi orang-orang yang berpihak padanya gitu loh guys ya. Karena kamu di sini punya kelebihan pada intuisi atau firasat, yang mana kamu bisa mengetahui terlebih dahulu gitu apa yang mungkin akan mereka lakukan, rencana buruk apa yang akan mereka lakukan terhadap dirimu. Kamu udah tahu, kamu bisa menerka. Oleh karena itu kamu sudah menyiapkan antisipasinya seperti apa, sehingga kamu lolos dari jebakan mereka, jebakan dia ya. Kamu tidak terperangkap gitu ya. Jadi dia ini tidak bisa mengendalikan kamu atau tidak bisa menjatuhkan dirimu di sini ya guys ya. Wow, hebat sekali, bagus sekali ya guys ya. Oke. So, seseorang yang merasa terancam dengan keberadaan kamu, di sini situasinya ya, ada yang sudah pernah terjadi, ada yang sudah terjadi kemarin-kemarin, ada yang sedang terjadi ini ya, ada juga yang nantinya akan ketemu dengan orang yang seperti ini ya guys ya. Dan di sini situasinya orang yang merasa terancam dengan keberadaanmu ini ya, lagi memikirkan berbagai cara yang jitu gitu untuk bisa menjatuhkan kamu atau menggeser kamu pada kedudukan atau posisi kamu saat ini ya guys ya. Orang ini berusaha untuk membuat pamor kamu turun atau reputasi kamu rusak gitu loh guys ya. Cuman dia lagi cari-cari cara ini ya, karena dia sudah melakukan berbagai macam cara tapi nggak ada yang mempan gitu ya, nggak ada yang bisa membuat kamu jatuh gitu, tersungkur ya, terpuruk gitu, nggak bisa. Kamu tetap stabil sepertinya di sini, dan kamu tetap berdiri tegak gitu, berada di posisi kamu saat ini gitu. Jadi orang yang merasa terancam dengan keberadaan kamu ini cukup kebingungan ya guys ya, mengatasi dirimu, kamu seorang gitu. Di sini dia mengatakan bahwa baru kamu orang yang berani dengan dirinya gitu, yang berani bermain-main dengan dirinya, yang berani melawannya gitu loh guys ya. Baru kamu ini ya. Berarti kamu ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kamu bukanlah lawan yang ringan gitu ya. Kamu bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata ya. Ini yang ada di pikirannya saat ini ya guys ya. Oleh karena itu dia sedang mencari cara gimana caranya gitu ya guys ya, untuk bisa membuat kamu berpindah posisi atau tersingkir seperti itu ya guys ya, karena dia merasa terancam dengan keberadaanmu saat ini. Tapi tidak apa-apa ya guys ya, no need to worry ya guys ya. Tuhan selalu melihat ya guys ya, apapun yang terjadi di muka bumi ini ya, dan tidak ada sejarahnya Tuhan berpihak pada kejahatan dan keburukan ya. Tuhan selalu berpihak pada kebenaran dan kebaikan ya. Selama kamu masih berpegang teguh dengan prinsip kamu, dengan pendirian kamu ya, dengan keyakinan kamu kepada Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada yang bisa menjatuhkan dirimu ya guys ya. Karena Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang suka berbuat kebaikan.
Untuk zodiak-zodiaknya di sini ya guys ya, ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Taurus and Capricorn. Oke? Well guys, demikian readingan kali ini. Sekarang mari kita lihat message atau pesannya buat kamu untuk readingan kali ini apa, oke? Oke guys, mari kita lihat ya message atau pesannya buat kamu apa untuk readingan kali ini. Only one card. Ada my creative power. I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build or to destroy. Today, I choose to use my thoughts to create a universe filled with joy and harmony. I will maintain a positive attitude. I have the power to create love and peace. Well guys, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Gunakanlah kekuatan kreatif kamu. Kamu yang menyimak readingan ini termasuk orang yang kreatif ya guys ya, punya daya kreativitas yang tinggi. Kekuatan kreatif kamu itu ada di pikiran kamu ya, yang mana daya kreativitas kamu itu bisa kamu gunakan untuk kebaikan, yang mana itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan di ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu publik atau masyarakat ya guys ya. Kamu mesti tahu bahwa kamu bisa menggunakan kekuatan kreatif kamu itu untuk membangun atau menghancurkan sesuatu ya. Jadi kreativitas ini tidak hanya bisa membangun ya guys ya, tapi juga bisa merobohkan atau menghancurkan sesuatu. Jadi tergantung niatnya apa ya, niat dari kamu ya guys ya. Kalau kamu ingin membantu orang, kalau kamu ingin berbuat kebaikan, maka gunakanlah kekuatan atau power dari kreativitas kamu ini untuk hal-hal yang baik, guna, yang bermanfaat ya, yang berkhasiat, yang bisa digunakan menolong atau membantu sesama. Kekuatan kreativitas kamu ini bisa kamu dapatkan jika kamu memiliki mood yang baik. Kamu dalam kondisi senang, gembira, riang, ceria, dan bahagia. Harmoni, kegembiraan, dan kebahagiaan yang terpancar dari perasaanmu itu akan memunculkan daya kreativitas kamu ya guys. Kamu perlu memelihara sikap-sikap atau perilaku-perilaku positif juga ya. Dengan begitu akan memunculkan daya kreativitas kamu. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan cinta dan kedamaian. Jadi aku rasa beberapa dari kamu yang menyimak readingan berikut ini adalah seseorang yang membawa cinta dan kedamaian di muka bumi ini ya guys ya. Aku rasa beberapa dari kamu ini memiliki misi jiwa ya, mana itu bermanfaat atau memberi manfaat untuk banyak orang ya guys ya. Oleh karena itu kamu dititipkan kekuatan, yang mana kekuatan itu berada di dalam pemikiran kamu, yang mana itu terkoneksi pada daya kreativitas kamu. Itu kenapa orang yang merasa terancam dengan keberadaanmu ini, dia melihat kamu memiliki kualitas-kualitas yang luar biasa yang ada di dalam dirimu. Itu kenapa dia merasa terancam dengan keberadaan kamu. Mungkin kamu tidak menyadari kamu adalah orang berkualitas atau kamu punya kualitas yang bagus di dalam dirimu gitu loh guys ya. Karena kamu selama ini menganggap bahwa dirimu itu biasa-biasa aja, orang biasa gitu ya guys ya. Tapi ada orang atau orang lain itu memandang kamu, melihat kamu sebagai sosok yang berkualitas, bernilai, berharga, punya value. Namun kamu tidak sadari itu atau kamu belum mengeksplornya ya. Padahal kamu orang berkualitas di sini ya guys ya. Ada kelebihan, ada keunggulan yang luar biasa yang ada di dalam dirimu yang perlu dimunculkan, yang perlu diekspos ya. Kamu perlu berkreasi, kamu perlu berkreativitas karena beberapa dari kamu membawa misi jiwa di sini ya guys ya. Untuk mendamaikan, untuk membawa cinta ya, memberikan kedamaian, kerukunan, harmoni bagi sesama makhluk. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu adalah orang yang luar biasa sebetulnya di sini. Tuhan pencipta alam semesta menitipkan kamu kecerdasan melalui pemikiranmu ya. Kecerdasan di mana kamu memiliki bakat yang terkoneksi dengan kreativitas yang tinggi.
agar kamu bisa membantu sesama, agar kamu bisa menciptakan dan menghasilkan karya-karya yang bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah menonton, berkunjung, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk partisipasi, doa, dan dukungan kalian semua. Kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarot Tipator Channel. Terima kasih sudah menemukan channel ini. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator terus berkembang untuk memberikan readingan-readingan terbaiknya yang menginspirasi, memotivasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu menyertai kita, memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, energi positif, kebahagiaan, kerezekian, dan keberlimpahan dalam hidup. Amin. Oke guys, sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.